73. Oke. Apakah ada cara praktis dalam mencari ruang sampel dalam peristiwa yang memiliki ruang sampel banyak? Contohnya mempelajari ruang sampel dalam pelemparan 3 atau 4 buah dadu. Terima kasih Pak. Gitu ya. Oke. Cara praktis, praktis atau enggak itu tergantung orangnya ya, gitu ya. Mungkin yang dimaksud adalah kenapa nggak menggunakan permutasi kombinasi sih Pak, gitu ya. Jadi anggaplah kalau 4 buah dadu, ya berarti kita punya ruang sampelnya, dadu 1, 2, 2, 2, 2, 3, dadu 4 gitu ya. Kita lempar 4, empatnya semua gitu ya. Oke, maaf ada yang ngechat. Oh ya silakan. Oke, kemudian ini 6, 6, 6, 6. Berarti ruang sampelnya ada 6 pangkat 4 gitu ya. Nah ini kan cara di materi pencacahan yang akan kita bahas minggu depan ya. Itu kenapa saya pada contoh-contoh soal, pada materi di peluang menghindari angka-angka besar dulu gitu ya. Karena kalau saya menjelaskan seperti mungkin teman-teman ada membaca beberapa referensi, dia pakai istilahnya kombinasi 6, kombinasi 3 gitu. Per bla bla. Nah, saya kan belum ada di sini gitu loh maksud saya. Saya nggak menggunakan itu. Minggu depan kita akan ada di konsep pencacahan, kita akan ada di kombinasi, dan kita akan ada di permutasi. Ya, nah setelah minggu depan bisa jadi soalnya tentang peluang akan berubah, gitu kan? Oke, kira-kira itu. Yang penting minggu ini konsep tentang peluangnya dulu, gitu kan maksud saya. Ya, oke itu ya kira-kira, berarti ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kemudian dari Harimas Pertiwi, M88 ya. Pada pelemparan koin, lemparan dadu, dan pengambilan bola yang berkegiatan, apalagi contoh kejadian yang dilakukan untuk mengetahui peluang suatu kejadian tersebut. Wow, banyak ya, Harimas ya. Itu kan contoh-contoh yang gampang untuk dipikirkan. Mungkin pengambilan kartu bridge, mungkin gitu kan, kartu remi, dan lain-lain ya. Peluang yang lain misalnya gitu kan. Kalau misalnya Harimas ini apa namanya ingin mengetahuinya lagi misalnya gitu ya, kalau saya bertanya apa namanya peluang tentang kenaikan harga saham ya, nilai harapan saham, satu saham itu akan naik ya, artinya itu kalau kita belajar di dasar, di teori dasar langsung contohnya seperti itu kan ribet ya. Karena itu banyak sekali faktornya ya, ya yang akan menentukan peluang dia kan gitu kan. Jadi probabilitas yang memiliki syarat yang cukup banyak. Oke, peluang yang lain apa ya? Kok banyak sih. Jadi ketika misalnya Mas melakukan prediksi tentang cuaca, prediksi tentang penyebaran COVID, ya masih mungkin kan. Jadi itu karena kita ngomong prediksi, kita akan ngomong, tidak akan berbicara tentang sesuatu yang real pasti terjadi. Ya, tapi kita berbicara tentang
peluang sesuatu terjadi berdasarkan data yang kita miliki gitu kan. Berdasarkan data dan, apa namanya, ya informasi, sama aja data dan informasi yang kita miliki gitu. Ya jadi kalau bicara tentang peluang banyak hal, sehingga, ketika nanti hari Mas atau teman-teman yang lain ada di topik-topik skripsi seperti itu, maka akan cukup banyak menyinggung lagi teori-teori ini gitu. Jadi berapa sih ruang sampelnya, berapa sih ruang kejadiannya, dan lain sebagainya, nilai harapannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nilai harapan mungkin cukup baru ya di apa namanya, di telinga teman-teman, tapi kalau misalnya ekspektasi mungkin lebih lebih familiar ya, karena di SMA dan nilai E ya, di ekspektasi dari suatu peristiwa gitu ya. Oke. Ya, bagi teman-teman yang memang ada gangguan sinyal silakan off cam ya, saya juga lagi off cam. Jadi, apa namanya, karena di sini satu WiFi dipakai banyak device gitu ya, jam-jam segini masih ada yang sekolah, masih ada yang ngajar gitu ya. Jadi saya off cam dulu biar lebih lebih oke lah gitu ya. Oke, kemudian itu kira-kira ya, Mas ya, mungkin kalau mau ada pertanyaan pendalaman lagi silakan, atau teman-teman yang lain mau nambahin silakan. Oke, lanjut dari Agus Cahyadi ya. Agus Cahyadi NIM 79. Banyak titik sampel dalam suatu ruang sampel itu bukannya sama-sama diartikan sebagai peristiwa atau kejadian. Kah makna peristiwa atau kejadian dalam itu hal sama, karena pertanyaan pada sistem semua baca jawabannya adalah peristiwa saja, sedangkan kejadian itu dianggap salah satu pada pilihan yang ada. Ya, salah sebenarnya ya. Saya sendiri sering melakukan kesalahan itu karena menyamakan antara peristiwa dan kejadian gitu ya. Kejadian itu satu titik sampel. Ya, satu titik sampel. Misalnya dalam pelemparan dadu, kejadian itu adalah kejadian munculnya mata dadu satu, atau muncul mata dadu dua, muncul mata dadu tiga, itu kan satu titik sampel. Sedangkan kalau kita ngomongin peristiwa, itu bisa kumpulan dari kejadian. Misalnya peristiwa muncul mata dadu genap. Ya, itu berarti kan ada 2, 4, 6 gitu ya. Pak, itu dalam bahasa sehari-hari sama aja gitu ya. Ya, benar. Jadi terkadang kita emang susah sekali belajar matematika ya. Saya juga mengakui kalau matematika itu susah. Sebenarnya susahnya itu bukan dari sisi logik atau dari sisi kemampuan berhitung. Ya, tapi susahnya matematika itu adalah kita harus mengingat perjanjian-perjanjian yang ada di sana. Karena matematika sangat penuh sekali dengan perjanjian, sangat penuh dengan definisi dan lain-lain. Jadi kadang-kadang itu yang kita nggak siap. Karena ya kayak tadi lah, kejadian sama peristiwa sama aja Pak itu ya. Ya, tapi bagi teman-teman di matematika itu jadi satu hal yang beda karena dia mendefinisikan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kejadian itu dianggap satu titik sampel, kejadian yang bisa terjadi dalam sebuah percobaan. Jadi bahasanya dia, oh kalau kamu melakukan percobaan A, apa aja kejadian yang mungkin terjadi. Nah, gitu kan berarti kejadian yang mungkin terjadi kita data satu-satu gitu kan. Tapi peristiwa itu bukan kejadian berarti kan. Jadi kalau misalnya ada beberapa titik sampel dalam suatu pernyataan, berarti pernyataan itu harusnya nggak kejadian karena kejadian sudah mewakili titik sampel tadi gitu kan. Jadi kalau itu disamakan kan jadi kabur apa namanya definisinya, gitu ya. Jadi mereka buatlah perjanjian seperti itu. Matematika ya. Jadinya dalam belajar matematika kadang-kadang kita agak susahnya itu karena kita tidak terbiasa dengan definisi. Ya, kadang-kadang teman-teman di informatika banyak sekali juga yang uh, karena kita dari awal ya dari S1 juga tidak terlalu memperhatikan definisi ya. Teman-teman di informatika lebih memperhatikan logiknya gitu ya. Logiknya seperti apa gitu. Ya.
Jadi, ketika itu dianggap sama aja pengaruhnya di dalam sistem, berarti dianggap sama gitu kan. Padahal, enggak gitu ya di dalam, teori dasarnya. Perlu Pak teori dasar itu kita pelajari, sangat perlu ya. Jadi ketika kita, sistem kita ada error, bisa jadi karena penguasaan teori dasar kita yang bermasalah sebenarnya gitu. Ada beberapa hal sepele sebenarnya, tapi kita tidak perhatikan gitu ya. Nah itu yang seringkali terjadi di teman-teman informatika. Ketika membuat satu sistem, kenapa sistem itu tidak oke gitu kan. Coba Anda lihat di Play Store. Kira-kira kalau Anda lihat di Play Store atau di iOS, ini, App Store gitu ya, ada berapa sistem yang ada di sana, ada berapa aplikasi yang ada di sana. Nah, kenapa kok cuma sedikit aplikasi yang Anda gunakan dari sekian banyak aplikasi? Tentunya Anda akan melihat kekurangan dan kelebihannya kan gitu ya. Jadi sama aja artinya di dalam membuat satu sistem, membuat satu aplikasi gitu kan. Kita sebagai seorang informatika kadang-kadang kita melupakan hal-hal kecil. Nah sama aja misalnya kenapa sih Pak Gede Santi repot-repot buat sistem Sukma Belajar? Ya, padahal sudah ada OASE. Ya, kalau teman-teman yang nggak percaya OASE saya sebenarnya sudah berisi, tapi saya belum hidupkan, saya bisa perlihatkan gitu ya. Jadi OASE saya itu dari tahun semester kemarin itu saya kolaborasi sama teman di matematik ya. Gitu. Tapi saya nggak pakai OASE gitu ya. Kenapa gitu? Apa karena pingin aja? Enggak. Karena saya menemukan beberapa hal yang saya kira dengan saya sendiri OASE itu tidak chemistry gitu ya, tidak dapat chemistry-nya gitu kan ya. Jadi kurang mewakili apa yang saya mau. Saya mau dia sederhana tapi mewakili. Gitu. Makanya saya buat Sukma Belajar. Walaupun apakah Sukma Belajar sudah bagus Pak? Enggak. Saya bilang enggak. Tapi setidaknya mewakili. Kenapa? Karena saya perlu sistem untuk drill. Saya nggak perlu sistem untuk Anda belajar. Tapi saya perlu sistem untuk ngedrill Anda. Artinya untuk membuat Anda berlatih banyak. Gitu. Ya. Tapi sistem itu nggak ngerepotin saya. Gitu. Apa di OASE nggak bisa seperti itu? Bisa. Bisa sekali. Ya. Terus, ya. Tapi saya sekali lagi nggak nyaman. Kurang chemistry aja gitu kan. Ya, artinya ada sesuatu di sana. Nah, sama. Di dalam matematika juga sama. Kita, kenapa sih harus ada definisi? Gitu kan? Berarti ada sesuatu di sana yang memang penting gitu ya, menurut dari sisi matematik. Di mana Pak penting? Ketika misalnya Anda menulis jurnal, gitu ya, Anda bilang itu peristiwa, orang matematik akan kebingungan gitu ya. Oke. Dalam suatu percobaan terdapat 6 peristiwa. Orang percobaan apa nah sorry. Dalam suatu percobaan pelemparan dadu akan terdapat 6 peristiwa. Orang matematik pasti akan bingung membaca itu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah karena dia udah punya perjanjian. Oke, kemudian dari kelas D dari Putri ya. Putri. Oh bukan. Tadi Pratiwi siapa ya? Sama ya. Oke, saya naikkan pelan-pelan lagi maupun uang logam. Jika percobaan yang dilakukan lebih dari 1 kali, apakah ruang sampelnya berubah atau tidak? Berubah pasti. Ya, karena percobaan kan percobaannya juga berubah kan? Percobaannya berubah. Jadi percobaan pertama itu percobaan pelemparan 1 poin logam. Tentu percobaan ini akan berbeda dengan percobaan 2 poin logam, kan gitu ya.
sama-sama ngelempar Kak, gitu. Ya kan? Tapi yang dilempar loh bendanya beda gitu kan. Iya dia beda, oke. Artinya kan kalau saya ngelempar, anggaplah di sini saya ngelempar uang misalnya gitu ya, lempar uang ke Agus Cahyadinanda gitu ya. Kemudian saya melempar uang ke Raffi Takwil Suban. Nah, itu pakai itu percobaan yang sama, beda kan? Oke, jadi nggak bisa. Nah ini seringkali ya ketika kita tidak aware dengan sebuah apa namanya definisi, ini sekali membuat kita salah. Kakak kelasnya seringkali gini, misalnya percobaan nih melempar bola nih, saya lempar ke si A, kemudian saya lempar ke si B, si A bisa nangkap, si B bisa nangkap, kemudian saya lempar lagi ke si C tidak bisa nangkap, kemudian ke D tidak bisa nangkap, kemudian saya rata-rata ternyata kalau saya melempar bola ada setengah peluangnya untuk bisa ditangkap, gitu ya. Karena ada 2 yang nangkep dari 4 lemparan. Nah ini di rata-rata lagi, gitu kan. Percobaan udah beda-beda. Jadi ketika percobaannya berbeda, Anda nggak bisa merata-rata sebenarnya, ya kan? Karena sesuatu hal yang beda gimana caranya merata-ratakan? Rata-ratakan antara beras sama sayur misalnya gitu kan susah, beda, barangnya beda, ya. Nah ini seringkali dikerjakan. Coba aja Anda lihat skripsi-skripsi kakak kelasnya di ini ya, di ruang baca gitu ya. Seringkali dilakukan perata-rataan akurasi, padahal percobaannya berbeda gitu kan. Percobaan yang berbeda nggak bisa kita rata-ratakan gitu ya. Kalau misalnya saya ngelempar bola ke A, gagal, lempar bola ke A lagi, ditangkap, lempar bola ke A lagi, gagal lagi, itu silakan karena tetap percobaannya sama. Yang penting cara melemparnya harus sama, kekuatan lemparan harus sama, arah lemparan harus sama gitu ya. Jadi jangan diubah-ubah, ketika diubah itu percobaan yang berbeda juga gitu kan. Nah itu kan hal yang sepele sebenarnya ya. Oh gitu sih gitu kan. Susah banget. Iya itu namanya definisi. Ketika kita rata-rata, apa yang bisa kita rata-rata adalah sesuatu hal yang sama gitu kan. Perlakuannya harus sama. Nah, artinya hasilnya kita rata-rata dari perlakuan yang sama itu apa yang terjadi dari sistem tersebut gitu. Oke, itu ya. Uh, Tadi dari Putri ya. Beda ya Putri ya kalau misalnya melemparnya dua apa namanya dua logam ya pasti beda gitu kan. Oke lanjut ke Rian. 2 kali pelemparan tadi itu memiliki hasil 18 menit. Nah tapi dalam jawabannya oke sip. Mohon maaf memang yang ini oke ya. Saya tahu itu salah soalnya tapi saya coba ternyata saya bisa lulus gitu kan ya. Jadi dengan nilai 89 kalau nggak salah. Yang ini salah gitu. Jadi saya biarkan aja. Ini kayaknya masih default kakak kelasnya tidak ngeset kunci jawabannya ke defaultnya ke A dia jadi ya apa. Untuk yang ini memang kunci jawabannya yang salah. Oke, pada saat setting kunci jawaban. Oke, kira-kira itu. Uh, Cuman apa namanya banyak nih dari teman-teman yang soal yang ini itu diperbaiki sehingga nilainya jadi 100. Jadi teman-teman mengamini sesuatu yang salah gitu ya. Ya, jadi sayang padahal teman-teman udah tahu itu kan salah. Kenapa kok ikut menjawab salah gitu kan. Bahkan ada beberapa orang menjawab sekali langsung 100. Nah, itu jadi pertanyaan juga sebenarnya padahal pada materi ini soalnya itu ada salah gitu ya. Bisa menjawab sekali langsung 100 gitu ya. Nah, jadi menjadi hal yang
ya kurang ini aja gitu ya, dia kurang menyenangkan juga sebenarnya. Oke, kemudian oke itu kelas E untuk materi pertama. Materi kedua, materi kedua kelas E tidak ada pertanyaan, tapi semua dia. Kemudian untuk materi ketiga, oke, ada pertanyaan dari Ferry, NIM 56. Kalau peluangnya bernilai bebas, itu artinya bagaimana? Mohon maaf, Ferry, yang bagian mana ya saya mengatakan peluang bernilai bebas? Mohon izin menjawab, Pak. Oke. Oke. Saya sempat jawab soalnya itu ya, tentang subbab materi tersebut di Sukma Belajar, dan ada satu soal yang jawabannya itu bernilai bebas, Pak. Pokoknya yang di ABC-nya itu bernilai bebas. Nah, itu saya kurang paham, Pak. Yang mana ya dia? Masih ingat soalnya nggak? Itu di peluang besar juga. Ini ya, mungkin peristiwa saling bebas. Iya, Ini iya, Pak. Peristiwa saling bebas. peristiwa ya, jangan peluang yang bebas ya. Oh iya, Pak. Peluang. Lupa saya sama soalnya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Oke, ya. Jadi peristiwa saling bebas. Apakah peristiwa saling bebas bermakna ia tidak memiliki anggota bersama? Enggak ya, tetap dia pasti memiliki anggota bersama karena kita membahas peluang saling bebas itu peluang peristiwa saling bebas itu ketika peristiwa itu tetap memiliki apa namanya, peluang yang sama gitu ya, seketika dikasih syarat gitu ya. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam ruang sampel syarat, dia peluangnya tetap sama gitu. Ya, kira-kira itu. Dari penjelasan di video mungkin lebih jelas. Ya, karena ketika kita ngomong peluang bersyarat, berarti ruang sampelnya berubah menjadi ruang sampel syarat gitu ya. Jadi misalnya nih, peluang saya makan gitu kan tidak ada syarat, berarti kan oke lah, apapun yang biasa kita makan gitu kan. Tapi kalau misalnya satu ketika anggaplah orang tua kita kena dampak pandemi, kemudian terjadi krisis di ekonomi keluarganya gitu kan, peluang saya makan kan pasti ada syarat itu ya. Peluang saya makan dengan syarat pengeluaran keluarga per hari 10.000 itu bagaimana? Nah itu kan berarti kita akan berbicara di ruang sampel dengan pengeluaran keluarga per hari 10.000 gitu kan. Kita nggak lagi berbicara dengan ruang sampel yang sebelumnya yang mungkin per hari dia bisa 1.000.000 gitu kan. Jadi ketika kita ngomong bersyarat, berarti kita ruang sampel kita berubah nih gitu. Ada perubahan di ruang sampel. Nah, saling bebas itu artinya ketika ruang sampelnya berubah, peluangnya masih sama gitu. Ya, kira-kira itu ya. Tapi tidak berarti dia tidak ada anggota bersama. Oke. Ingat peluang bersyarat tetap di ruang sampel yang sama dia gitu ya. Jangan ruang sampel berbeda. Misalnya nih, Pak, kalau misalnya peristiwa saya makan dengan syarat
apa namanya, yang beda, jangan disamakan. Misalnya peristiwa muncul angka dadu 6 dengan syarat pada pelemparan koin muncul gambar. Nah, susah itu ya, dia ruang sampelnya tuh beda gitu ya. Dua peristiwa yang ruang sampelnya berbeda gitu, tidak ada juntrungannya kan gitu ya. Ngapain juga disyaratin ya. Kecuali kalau oh Pak, ruang sampelnya kita lemparin dadu sama koin, oh, oke, masih bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya nggak bisa juga ya. Oke. Kemudian dari Dharma Setiawan ya 99 ya. 9. Bagaimana jika salah satu bagian materi dari matematika seperti peluang misalnya tidak ada dalam kehidupan kita? Hah? Maksudnya? Bagaimana jika salah satu bagian materi dari matematika seperti peluang misalnya tidak ada dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa hidup normal jika materinya dihilangkan dalam kehidupan kita? Waduh, ini mantap nih apa namanya pertanyaannya ya. Semua ilmu, semua pelajaran, semua apa ya yang dipelajari, kenapa dia dipelajari? Karena dia bermanfaat untuk apa? Untuk kehidupan kita, gitu kan? Kenapa kita harus mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat? Kan itu dulu kan aneh toh, gitu kan? Oke. Sesuatu yang bermanfaat pasti dipelajari, sesuatu yang nggak bermanfaat yang nggak kita pelajari, gitu. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi, apakah peluang ini bermanfaat? Jadi dipelajari pasti bermanfaat ya. Cuman masalah sekarang sudut pandang. Sudut pandangnya Made Dharma seperti apa? Ya kan? Tentunya ketika suatu hal dipelajari dia itu bermanfaat secara umum, tidak secara perorangan gitu kan ya. Kalau misalnya secara perorangan mungkin menjadi tidak bermanfaat gitu ya. Bagi saya sangat tidak mengerti sekali kenapa sih ada orang yang mau mempelajari tentang supranatural. Ada kan orang yang mempelajari tentang supranatural. Kenapa? Ya, kenapa ada orang-orang di Unhi sana, misalnya, belajar tentang ilmu apa ya? Ilmu magic misalnya seperti itu. Ya, bagi saya kan gitu kan, karena saya tidak merasakan manfaatnya. Tapi bagi orang-orang lain itu akan menjadi ada manfaat gitu. Sama dengan dari peluang bagi Gus apa nama Dharma sekarang mungkin gak ada manfaat gitu kan. Ada manfaatnya Pak, saya belajar peluang gitu. Oke. Tapi suatu ketika misalnya Made Dharma, ayo kita coba belajar trading saham. Nah, berarti kan ilmu peluang itu ya. Oke. Kita nggak tahu kan nantinya kita akan kemana. Terus, ayo kita belajar berwirausaha, ya, berdagang yuk, berjualan. Terus, normal, berjualan, oke, kita buka toko. Di mana? Oh, di sini lebih bagus karena rame. Itu udah ngomongin peluang loh sebenarnya. Ya, itu sudah kalau kita nggak punya dasar-dasar peluang, kita kan nggak akan bisa berbicara. Oh, di sini bagus karena rame. Oh, di sini bagus karena dekat jalan raya dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam kehidupan kita, apakah peluang itu diperlukan? Tergantung kitanya siapa dan tergantung kondisi kita saat itu bagaimana gitu ya. Jadi susah dijawab dengan ini. Oke. Yang pasti peluang ini sangat diperlukan untuk Made Dharma
bisa lulus di matematika diskrit gitu aja ya. Kira-kira itu. Di kemudian dari oke, habis ya. Belum bersyarat distribusi. Pas E. Ini apa? Akan tahu bahwa ini salah. Oh, apakah angka harapan dan nilai harapan itu beda? Apakah angka harapan memiliki arti yang sama dengan peluang? Kalau yang pertama enggak, sama aja ya. Ya, harapan atau angka harapan. Yang kedua, apakah sama dengan peluang? Tidak. Karena di materi saya angka harapannya 7 loh ya. Kan enggak mungkin ada peluang 7 kan? Di materi PDF. Ya, beda. Angka harapan itu adalah sesuatu angka yang kita bisa harapkan akan terjadi ketika kita melakukan percobaan itu berulang-ulang kali. Ya, jadi anggaplah yang paling sederhana jadi ya, pelemparan koin, gitu ya. Kita lempar sekali, ternyata 0. Kita misalkan aja ya, daripada gambar angka. Oke lah gambar. Oke, lempar pertama gambar. Lempar kedua, gambar lagi. Lempar ketiga, ternyata angka. Lempar keempat, ternyata gambar. Lempar kelima, ternyata angka. Lempar keenam, ternyata angka. Lempar ketujuh, ternyata gambar. Lempar ke-8, ternyata angka. Lempar ke-9, ternyata gambar. Ternyata angka, ternyata gambar, ternyata gambar, ternyata gambar, ternyata angka, ternyata gambar. Saya acak nih ya. Artinya saya tulis apa yang terlintas di otak saya gitu aja ya. Ketika kita mencari angka harapan, ekspektasi, peluang, muncul gambar, ya, itu berapa? Oke, kalau kita lihat di dalam rumusnya itu kan perhitungan perkalian, kita nggak mungkin pakai karakter ya. Gimana caranya angka kali 6 kan nggak mungkin, kan gitu ya. Tapi kita misalkan ke 0 dan 1, misalnya angkanya 0, gambarnya 1, misal seperti itu. Ya, sehingga jadinya kalau kita lihat peluang gambar sama angka itu kan sebenarnya setengah ya di dalam kejadian itu. Sehingga kalau kita lihat angka harapannya kan 0 kali setengah ditambah 1 kali setengah sama dengan setengah, gitu kan ya. Oke, setengah. Kita lihat dalam percobaan ini. Berarti kan gambar 1 ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita jumlahkan 9 per total kejadian 15. Ya. Artinya angka ini kalau kita lakukan berkali-kali, dia pasti akan mendekati itu. Tidak exactly, tapi mendekati. Makanya harapannya jadi angka setengah. Gitu. Oke. Setengah itu artinya apa? Karena kita misalkan angka itu 0, gambar itu 1, setengah itu artinya dia bisa ke angka, bisa ke gambar gitu kan. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia setengah kira-kira. Itu untuk apa Pak? Gitu ya. Nah, ketika kayak tadi kita bermain dengan saham, kita kan bermain dengan grafik kejadian ya. Sehingga di masing-masing itu kita punya nilai harapan. Artinya kita harapannya kita bisa bilang harapan itu rata-rata yang terjadi ketika percobaan itu dilakukan berkali-kali, gitu ya.
Jadi kita kan bisa berharap menjadi rata-ratanya kan. Oke, jadi kalau misalnya Anda juga mikir, oh kalau di satu tempat saya buka toko, oh di sana ada toko ini laris, di situ ada toko ini laris, terus di situ juga ada toko yang ini laris. Berarti secara rata-rata toko itu laris di sana. Berarti saya juga kalau saya buka toko, harapan saya juga kan laris gitu kan. Gitu. Jadi itu angka harapan gitu. Secara rata-rata seperti itu. Oke, kira-kira ya. Kemudian dari itu tadi dari pantai ya. Oke. Terus kelas E dari Subyat 7. Di bagian menit 2:03 bukannya peristiwa muncul gambar itu A. Ya, benar. Ya itu salah ya di video saya. Saya bilangnya itu 5/8 ya. Salah ya. Harusnya 7/8 itu maksudnya ya. Oke. Itu emang ada keliruan di sana. Ya. Kemudian dari Suma ya, Suma NIM 108. Oke. Apakah Agi tidak termasuk dalam peristiwa munculnya gambar? Ini mungkin menyambung dengan tadi ya, ada sedikit kesalahan ya. Jadi mohon maaf. Oke. Kemudian udah habis ya. Oke, itu. Oke, itu ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di YouTube ya. Jadi ada 10 pertanyaan. Ya pertanyaan saya kasih poin keaktifan ya. Jadi bagi teman-teman yang masih suka pendiam, silakan bertanya di YouTube juga boleh. Kalau ya ini bertanya di sini juga boleh. Jadi nilai keaktifan saya tidak batasi. Oke, dan nilai keaktifan ini adalah bisa dibilang nilai jaminan untuk nilai di matematika diskrit. Ya, ini sangat besar sekali. Kalau kita bicara peluang, daripada mengerjakan UTS UAS, peluang Anda ke A dengan konsen di keaktifan gitu ya. Kalau saya sendiri gitu ya. Keaktifan Anda bisa dapat 100 poin, UTS UAS cuma lapangan aja kan. 100 poin dari mana ya? 100 kali keaktifan. 100 kali keaktifan mungkin nggak Pak. Kalau saya punya pertemuan 14 kali, kalau sekali pertemuan Anda 10 kali udah lebih jauh. Ya, tidak hanya di pertemuan, bisa jadi di YouTube, gitu kan? Jadi terus terang, saya tidak mengekang Anda harus apa namanya konsentrasi di ujian ya. Karena menurut saya kemampuan berbicara, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab itu jauh lebih penting gitu ya dibandingkan hanya sekedar ujian gitu ya. Karena ada ujian yang lebih nyata daripada ujian. Oke, ini ada dari chat. Ya, saya kira materi. Ini untung saya belum tulis nih. Oke, nggak apa-apa deh, kita jawab ya. Jika keaktifan kita tidak dibatasi, berarti peluang kita lulus karena keaktifan itu bisa jadi sampai 1 ya siap. Asal lo ya, asal
Di form kehadiran yang sudah saya kirim, tanda tangan Anda itu isi semua. Jangan ngaco, itu nggak diisi ketika saya setor ke MIPA, Anda nggak mungkin lulus. Tetap ya, artinya administrasi lengkap ya. Oke, administrasi lengkap. Jadi nanti oh saya tuh udah pasti lulus, udahlah, saya nggak usah apa namanya, nggak usah tanda tangan di UTS, di UAS, ya salah juga, gitu kan, kayak gitu. Ya, oke, kira-kira itu. Jadi keaktifan itu kayak apa ya? Kayak penghapusan dosa lah, kecuali dosanya tidak bisa diampuni gitu ya. Kalau saya dulu bilang ke kakak kelas kalian di yang semester 1 yang tahun lalu, 2 tahun lalu, keaktifan itu kayak penghapusan dosa, kecuali dosanya ngempesin ban motor saya. Kalau itu nggak bisa dihapuskan. Ya, jadi kalau dosanya, kalau saya apa namanya nggak bisa ikut UTS, nggak bisa ikut UAS, saya dosa-dosa seperti itu masih bisa dihapuskan. Karena bagi saya nggak ada UTS 2 kali, kan namanya ujian tengah semester, berarti harusnya tengah-tengah dong, gitu kan, sekali aja. Titik tengah itu cuma sekali, itu cuma satu, nggak ada titik tengah banyak. Ya. Kemudian akhir semester juga satu gitu ya, jangan banyak-banyak gitu. Kalian pinginnya Pak ada remedi dong gitu, ya nggak bisa dong, ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Iya nyusahin saya gitu kan, kayak gitu ya, nyusahin banget. Bayangkan Anda 120 sekian orang, kalau saya membuat soal remedinya 5, berarti 5 kali 120 saya ngecek tuh. Terus kalian dengan PD-nya nggak dijawab lagi, terus nggak lulus lagi, minta remedi lagi. Oh, aduh, enaknya di kalian nggak enak di saya tuh gitu kan. Kayak gitu kan, kok jadinya mahasiswa yang ngerjain dosen, harusnya kan dosen yang ngerjain mahasiswa. Ini gimana? Jangan dibalik-balik lah. Oke, kayak gitu. Ya, jadi poin keaktifan bagi saya sekarang, kalau 2 tahun lalu saya batasi 20. Ya, saya batasi 20, tapi yang dapat poin keaktifan di atas 20 itu pasti A. Pernah kejadian UTS dia 30 ya, kemudian UAS-nya 50, tugas tugas susul lah artinya, ya nilai tugas biasa gitu kan. Kemudian dia dapat poin A. Ternyata orang yang protes ke saya, bukan temannya, dia sendiri, Pak. Saya UTS-nya 30 terus Bapak nggak ngasih saya remedi. Terus UAS saya 50 nggak juga dikasih remedi, kenapa saya dapat A gitu kan. Ini baik orangnya. Untungnya saya nggak baik gitu kan. Jadi Oldek ini keaktifannya dia 21 gitu ya. Jadi ya walaupun setelah ditambah keaktifan nilai rata-rata dia 78, sekian gitu ya, harusnya B+ gitu. Ya saya naikin aja lagi ke jadi A gitu kan. Kayak gitu. Rasanya kalau aturan seperti itu yang penting mengenakkan Anda nggak apa-apa diubah gitu kan. Ya enggak. Kalau misalnya aturannya ketika Anda datang kuliah Anda dapat uang Rp1.000, kemudian karena saya lagi baik hati saya kasih Rp10.000, masa saya perlu persetujuan Anda dulu gitu kan. Ini saya mau berubah aturan nih gitu, padahal mengenakan Anda itu kan, nggak usah lah. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi dari Murah Bagus. Jadi Murah Bagus kalau mau silakan. Kenapa? Itu ada alasannya ya. Dosen sebenarnya tidak bertanggung jawab mutlak untuk apa namanya pengetahuan Anda, hard skill dari pengetahuan Anda. Kenapa mahasiswa harus mencari sendiri sebenarnya? Dosen itu sifatnya adalah membimbing. Membimbing itu bukan mengajari ya, tapi membimbing, menemani Anda belajar. Oke? Nah, jadinya yang tugas dosen bukan hanya untuk hard skill, bukan hanya untuk Anda punya ilmu gitu kan, tapi juga untuk Anda punya soft skill. Ya, itu. Jadi di situ saya pertama kali diklat dosen itu yang ditekankan. Jadi dosen itu bukan guru.
Kalau guru digugu dan ditiru, ilmunya 100% tuh guru punya gitu ya. Jadi Anda sebagai siswa itu nggak usah ngomong, nggak usah nyari yang lain lah, gurunya aja pikirin gitu, ya. Tapi kalau dosen, nggak usah dipikirin sih dosen ngomongnya apa gitu, bukan gitu. Tapi tugas dia tidak hanya di hard skill kalian, tapi di soft skill. Kenapa? Bagi saya soft skill untuk bisa bicara, mengemukakan pendapat, bertanya, itu penting sekali. Di dunia kerja pun iya. Saya pernah KP di Nestle 3 bulan, ya itu bukan hal yang gampang kerja praktek kalau zaman dulu ya. Karena kita digaji, kita kerja gitu loh. Kerja artinya digaji. Begitu saya masuk, saya orang S1. Langsung saya ada di tengah-tengah di mana posisi di bawah saya ada beberapa karyawan Nestle. Karyawan tetap loh di bawah saya yang harus saya handle. Ya oke lah dia karyawan bawahan gitu kan dulu. Cuman kan bayangkan ego dia seorang karyawan listrik, ini tiba-tiba ada orang masuk, masih kuliahan, tiba-tiba dia ngatur-ngatur saya. Ya kan? Itu ego seseorang tuh nggak akan bisa dilepasin. Nah itu kan terjadi di dunia kerja. Kalian juga nanti akan masuk sebagai orang tengah-tengah, nggak mungkin masuknya langsung sebagai owner gitu kan. Kecuali Anda sendiri yang punya usahanya gitu kan. Masuknya misalnya sebagai kepala divisi coding, bahwa Anda pasti ada orang-orang yang sudah terbiasa di sana gitu. Entah itu orang D3, D1, SMK, kemudian dia harus mau ngikutin perintah Anda. Kenapa? Kalau dia nggak ngikutin berarti Anda kinerjanya nggak bagus dong ke atasan, gitu kan? Nah di sana kan nggak mungkin Anda terdiam. Kemudian Anda main mata aja, gitu aja nggak mungkin ya. Pasti Anda ngomong ya. Pasti Anda akan menjalin kerjasama di sana. Pasti Anda akan berusaha untuk mempercayai orang di sana. Ya, itu kenapa di tugas kelompok saya minta Anda bisa percaya. Misalnya Murah Bagus gitu. Dia pintar sekali membuat video. Kemudian di video pertama sampai video ke-10 yang pakai itu yang ngerjain Murah Bagus. Yang lain cuma numpang nama. Itu nggak salah, tapi keliru gitu. Artinya apa? Murah Bagus sebenarnya udah capek, tapi tetap keliru. Dia tidak memberikan kesempatan temannya yang lain untuk belajar. Ya, kasih aja. Misalnya temannya siapa? Gede Santi gitu. Jangan, oh Gede Santi nggak bisa buat video, Pak. Kalau dia buat video kan malu-maluin, apalagi di style di YouTube loh gitu kan. Ingat, ketika Anda malu, itu pengalaman luar biasa. Ya, pengalaman luar biasa. Karena apa? Anda nggak takut lagi. Misalnya nih, Anda pernah malu, kemudian uh, kemudian Anda diposisikan akan melakukan kemaluan yang sama gitu kan. Dulu aja nggak apa-apa, aku masih hidup gitu kan, nggak apa-apa deh malu. Contoh nih, ada nggak yang teman-teman cowok di sini yang belum pernah nembak cewek? Hah? Lucu dong? Karena apa? Karena malu gitu. Coba tembak sekali, ditolak. Coba sebenarnya ditolak itu anugerah. Ya, begitu Anda ditolak, Anda kan, oh ditolak saya masih hidup loh gitu. Ternyata saya masih hidup ditolak sama cewek. Besoknya ada cewek lagi yang suka, pasti Anda nembak lagi. Nggak apa-apa kalau masih hidup ditolak juga nggak apa-apa gitu kan. Benar nggak? Ini senyum-senyum pasti udah sering nembak cewek ini. Jadi itu adalah suatu pengalaman itu kan menjadikan kita lebih baik sebenarnya gitu kan. Daripada kita takut untuk jelek, takut untuk dicap jelek, takut untuk dicap bodoh. Kita sebenarnya lahir ke dunia ini kan bodoh semua ya, bodoh semua gitu. Kenapa kita takut dicap bodoh gitu? Video-video saya di YouTube itu memang bagus. Saya kira dari 24 orang yang ada di sini yang bilang bagus itu paling 2 atau 3 orang dan itu pun karena terpaksa gitu. Ya enggak? Tapi saya unggah aja gitu. Saya buat dia publik gitu ya. Banyak kok teman saya nge-WA langsung,
Dek, kalau memang mau jadi YouTuber, tolong dong sedikit bermodal gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah gitu. Jadi itulah proses, gitu. Itulah sebuah proses dan kita harus menghargai proses itu gitu kan. Dan itu kita bersyukur kita punya bisa berproses seperti itu daripada kita selalu diam. Ya, bagi teman-teman yang masih berpikir diam itu emas, ingat dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf E ya. Nggak ada, coba Anda baca lagi abjad A, B, C, D, E, F, G, nggak ada E. Benar. Jadi emas yang benar itu ya. Kalau diam itu mas gitu ya. Ya. Jadi Anda sendiri kalau mau diam, jadi jangan salahkan saya untuk menulis angka gitu. Karena Anda yang minta kan. Ya, kayak gitu. Jadi silakan. Ini ada yang mau tanya lagi, ayo. Mumpung sekarang, daripada nanti di akhir Anda minta tolong. Ini sering terjadi ya. Kadang-kadang kakeknya lah datang, ibunya lah datang, pamannya lah datang, bibinya lah datang, ngomong ke dosen biar dibantulah, biar di inilah. Terus terang bagi saya itu kemaluan luar biasa yang tidak termaafkan kalau bagi saya gitu ya. Kalau saya jadi orangnya, ya daripada seperti itu Anda bantu diri Anda sekarang, nanya ke, tapi jangan nanya rumah saya gitu nggak akan masuk, nanya materi gitu kan. Ini kayak orang murah bagus nanyanya peluangnya sampai 1 sebenarnya masuk sih, ini ngomongin peluang sebenarnya ya, ini pinter sih sebenarnya ya. Saya jadi bingung nih Bimba ini masuk apa enggak keaktifan ini kayaknya. Oke, ayo ngomong, masa sih udah liatin video saya yang membosankan 4 video lagi tentang peluang, Anda nggak mau memuntahkan sesuatu gitu loh. Silakan. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Iya Bertanya, Pak. silakan. Oh ini raise hand ya, sorry saya nggak lihat. Sorry, yuk. Oh, izin ya, Pak. Iya, silakan G. Oh, Pak, Yes. tempo hari itu sebenarnya saya ada bertanya di apa di YouTube Bapak, tapi komentar saya hilang, Pak. Begitu. Waduh, ini Saya kayaknya amal iya, ibadahnya kurang nih kayaknya, guys. iya udah saya SS kok, Pak. Saya tanya, saya takutnya hilang gitu. Oke, Dan oke. bener hilang ternyata, Pak, komentarnya, Pak. Siap, Oh, siap. Gimana pertanyaan lagi lah sekarang di sini nggak apa-apa. jadi saya bertanya, saya waktu itu bertanya, semisal diminta mengambil kartu secara acak dari kartu bridge dan ditanya peluang terambil kartu jantung dan kartu bergambar. Nah, yang mau saya tanyain, peristiwa tersebut itu termasuk kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas ya, Pak ya? Siap, Terima siap, siap, kasih, siap. Pak. Peristiwanya tolong diulang. Peristiwa terambil Eh, peris- Terambilnya kartu jantung dan kartu bergambar. jantung dan bergambar. Bergambar tuh yang gimana ya? Kalau di bridge itu kan ada kartu as 1 2 3 4 5 6 7 8 as 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau yang bergambar tuh kayak JKK gitu loh, Pak. Oh itu ya. Sorry. Saya nggak terlalu bisa itu soalnya ya. Artinya bergambar kalau bagi saya kartu itu semua isi gambarnya gitu ya. Sorry. Oke. Dari bridge itu 52 kartu ya. 52 kartu, mudah-mudahan di sini semua orang tahu bridge ya. Ya ada diamond 13, ada hati 13, ada, nah ini paling susah gambarnya ini. Nah, ya udah, di ini aja ya, di kira-kira aja ya 13. Namanya juga saya lupa, kalau saya sendiri dari kecil namanya keriting gitu ya. Nggak tahu yang benarnya apa. Kemudian skop ya, skop 13 gitu kan ya. 13 ini itu datang dari angka as, satu gitu kan. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, Q, K, gitu ya. Oke, ini sama semua. Sehingga total ada 13 kali 4, jadi 52 gitu kan. Oke, berarti pertanyaannya adalah
kejadian pertama itu adalah kejadian terambil lupa apa ya? Tolong lagi dong, Yas. Kejadian pertama itu terambil kartu jantung, Pak. Kartu jantung, kartu jantung. Ini berarti ya ada 13 ini ya. Terambil kartu jantung. Oh, jantung ya, benar sih jantung ya. Kemudian yang B, kartu yang bergambar. Jadi J, U, K gitu ya. Oke. Kalau kita mau ngecek dia saling lepas sama tidak, kita memang harus melihat peluangnya gitu kan. Peluang A berapa? Ayo yang lain, selain GSB. Peluang A berapa? Sorry. Jawab, Pak. Ini saya nggak share screen ya. Sorry. Astaga, kacau. Nah, ini saya udah nulis kok nggak ada yang komen. Gimana? Tadi ada yang ingin jawab? Yuk. Ya, Pak. Jadi peluang terambilnya kartu jantung ya, itu 1/4. Jadi 13/52. NIM-nya 05 ya, benar ya? Ya. 13/52. Oke. Benar. Kemudian peluang gambar. Ayo. Yang gambar. Yang B ya, sorry, ini peluang B ya. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Satu aja. Atau berkali-kali juga boleh. 81 ya. Oke. Untuk peluang terambilnya gambar itu peluangnya 12/52. Oke, 12/52. Oke. Peluang A iris B berapa? Yang beririsan apa? Berarti J jantung, Q jantung, K jantung gitu kan? 3/52, Pak. 3/52. Oke, ini 56 ya. Iya, Pak. Oke. Berapa gampangnya nyari nilai sama saya kan? 52. Oke. Terus syaratnya sebuah peluang saling lepas sama enggak dengan sekian informasi ini Anda udah bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab? Saling lepas apa enggak? Halo. Saling lepas apa enggak? Izin menjawab, Pak. Oke, sip. Jadi peluang terambilnya kartu hati atau bergambar itu tidak saling lepas karena mereka punya irisan. Kalau saling lepas, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang Kalau yang tidak saling lepas. gimana syaratnya? Peluang A gabung B, bukannya iris B ya? Yang gabung ya? Di syaratnya di materi nih. Yakin? Gabung. tidak saling lepas. Ya, Pak, tidak saling lepas atau ya? Iris nggak sih? Ya, bentar. Ayo. Ya, peluang A iris B. Oh, iris ya, maaf, Pak. Iris dibagi Sama dengan peluang B ya. sama dengan apa? Ayo. Gimana kalau kita lihat sama-sama videonya? Dengan peluang A Oh. peluang B. Peluang A dikali peluang B. Itu siapa yang jawab? Kecepatan. Saya, Pak. Mohon maaf jika salah, Pak. Oke, 621 ya. Ini respon komputernya lambat sekali. B. Kalau seperti ini berarti dia saling lepas. Ya. Saling bebas. Di sana saling lepas sama saling bebas dianggap sama dulu ya. Ini juga saya sebenarnya salah.
kemarin saya udah dijewer sama teman matematik. Itu ngapain tuh? Ya, maaf, jadi ya gimana lagi ya. Oke, ini sama nggak ini? Sama ya. Ini kan jadi 1/4 nih. Ya, kalau ini dikali 1/4, ini hilang, jadi 3 ya. Nah, sama kan 3/52. Berarti dia saling bebas. Ya, jadi saling bebas bukan berarti dia tidak punya irisan. Dia berarti di apa namanya, di ruang sampel syarat dia nilai peluangnya tetap sama gitu. Ruang sampel syaratnya apa? Ini kan peluang dia jantung, gitu ya. Peluang dia terambil jantung dengan syarat yang terambil itu adalah kartu yang terambil adalah JK. Berarti kalau gitu syaratnya ruang sampel dari syaratnya ada 12 ya. JK tadi gitu kan. Oke. Ada 12 JK tadi. Ya. Kemudian peluang dia terambil jantung dengan syarat JK itu ada 12, berarti ada berapa? Ada 3. 3/12. Benar nggak? Kita lihat kalau keseluruhannya, jadi peluang apa namanya, kita pakai rumus gitu loh maksud saya. Peluang sorry ini saya hapus dulu. Oke. Peluang A dengan syarat B adalah 3/52 dibagi dengan PB. PB-nya adalah 12/15. Ya. Mana ya? 3/12 ya. Ya. Jadi dia walaupun dia kalau yang ini kan kita ngitung ruang sampelnya itu adalah keseluruhan 52 ya. Dengan rumus ini kan. Yang ini kita ngitungnya ruang sampelnya hanya ruang sampel syarat gitu. Kalau saya sendiri sih apa namanya, mungkin ini saya mirip dengan Mari Dharma tadi ya. Ngapain sih kita mikirin itu gitu kan? Karena sama aja jadinya gitu. Artinya walaupun dia saling bebas, walaupun dia tidak saling bebas, sebenarnya kan rumusnya yang dipakai nyari tetap sama. Tidak ada perubahan algoritma di sana, tidak ada perubahan syarat di sana, sama aja gitu ya. Jadi kenapa harus dibedakan? Tapi itulah apa namanya yang belum kita pahami, mungkin ada beberapa hal di dalam peluang saling bebas atau saling tidak bebas ini yang belum kita pahami apa sih maksud dia ya kenapa, karena kita bukan memang tidak mendalami matematik banget gitu ya. Oke. Nah kira-kira kalau peluang-peluang model ini perannya di dalam informatika apa ya, peluang-peluang model seperti ini apa ya perannya memang ini peluang itu, ilmu peluang adalah ilmu yang berperan besar dalam kehidupan nyata. Kita di dalam kehidupan nyata pasti akan ngomongin peluang. Ya, kita juga berpikir besok peluang saya untuk apa namanya bisa ke kampus berapa. Nah, kalau saya ke kampus peluang saya untuk apa namanya bisa tepat waktu berapa dan lain sebagainya. Tapi memang kita nggak menghitung dengan cara seperti ini juga gitu ya. Tapi
otak kita sana sudah terbiasa, sudah tahu ruang sampelnya apa namanya, ruang kejadiannya apa, gitu ya. Jadi kan udah, karena dia sudah, kita apa namanya, tubuh kita kan sebenarnya mesin yang paling canggih ya, nggak akan bisa disamai gitu ya. Sehebat apapun orang robotika, nggak akan mungkin bisa menyamai bagaimana kinerja dari tubuh kita. Jadi peluangnya sebenarnya kita lakukan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita nggak sadar kita melakukannya dengan dalih, oh itu insting Pak gitu ya. Artinya kenapa kok melakukan itu? Oh itu insting, padahal itu sebenarnya sudah hasil dari perhitungan gitu ya, dari otak kita sendiri yang ya luar biasa sebenarnya. Oke, di dalam informatika apa Pak? Kan nggak dijawab tadi dulu. Ya banyak ya, ini kan kita informatika tujuan kita ada 2 ya. Pernah nggak ada dosen yang mengatakan hal ini? Ini dosen saya waktu S1, yang paling saya ingat kata-katanya cuma ini. Sebagai seorang programmer, tujuan kita cuma 2. Yang satu, mempermudah ya, oke, mempermudah. Jadi ketika orang lain susah-susah menghitung peluang untuk bermain saham, atau mungkin peluang untuk dia apa namanya bisa menghasilkan genetik yang lebih baik, anggaplah dia seorang apa namanya breeder gitu ya, breeder ikan atau breeder atau mungkin seorang yang suka bereksperimen tentang dunia tumbuhan, sehingga misalnya dia menghasilkan jeruk lebih manis dengan lebih besar, lebih segar, lebih awet, dan lebih-lebih yang lain, atau mungkin dia breeder ikan biar dia dapat arwana dengan warna apa namanya, kain polang-poleng misalnya, seperti itu kan. Nah, itu ngomongin teori peluang kayak gitu ya. Semua teorinya ke arah peluang. Nah, kita permudah dia deh kan, memunculkan sebuah sistem gitu ya. Ada nggak metode di informatika yang memang menggunakan teori peluang? Banyak. Salah satunya apa Pak? Oke, familiar ya dengan ini ya. Apa itu AI? Anak ingusan. Oke, nggak anak ingusan ya. AI itu artificial intelligence. Apa itu Pak? Jangan pakai bahasa Inggris lah gitu kan. Oke, AI itu kecerdasan buatan. Apa artinya? Kecerdasan yang dibuat. Berarti kalau kecerdasan yang dibuat, berarti dia nggak cerdas dong gitu ya. Oke, jadi kecerdasan yang dibuat. Salah satu kita ngomongin fuzzy di AI. Fuzzy logic. Apa itu fuzzy logic? Logika yang menggunakan kebingungan. Oh kan, lebih parah ya. Artinya kalau kita dalami informatika, Anda akan semakin apa ya, logika yang menggunakan kebingungan. Oh, kebingungan dipakai logika. Anda sadar nggak setiap hari Anda juga menggunakan logika bingung, logika kebingungan. Pernah nggak Anda berpikir, kalau ditanya, Michael Jordan itu tinggi nggak? Oh tinggi, gitu kan? Terus kalau Boboho, oh pendek, gitu ya. Kenapa Anda pakai tinggi sama pendek? Kenapa nggak pakai, oh Michael Jordan itu 2 meter sekian senti ini. Nggak kepikiran pakai itu kan. Padahal satuan tinggi itu meter. Tapi Anda pakai yang bingung, orang bingung berapa tinggi. Terus berapa jarak rumah Anda ke rumah sakit?
deket kok, gitu kan? Anda pakainya deket kok, gitu. Ya enggak? Kenapa nggak pakai sekian kilometer, kan satuan jarak kilometer. Kasihan dong guru SMA Anda, keluar-keluar, kalau ngomong jarak, kasih satuannya yang anak-anak, satuannya tuh meter, gitu kan. Tapi Anda bilangnya deket, gitu. Terus berapa jumlah teman kamu? Banyak. Oh, aku punya banyak teman. Coba, berapa arti banyak itu? Nggak bingung tuh, ya kan? Bingung jawabnya kan? Nah, Anda suka bingung kan? Itu tadi logika fuzzy, kita menggunakan logika yang dipakai manusia, yaitu logika bingung. Tapi logika itu powerful. Kalau Anda nggak pakai itu, anggaplah sekarang Anda lagi naik motor. Kemudian di depan Anda ada truk, tiba-tiba ngerem. Masa Anda harus turun dari motor dulu, ngukur jarak Anda ke truk, habis itu Anda lihat kilometer, 80 km per jam, berarti saya harus ngerem sekarang, gitu kan nggak mungkin. Ya enggak? Jadi otak Anda juga berpikir, oh itu deket, gitu kan? Oh saya lagi cepet, gitu kan? Gitu. Terus bahkan beda-beda tuh deketnya orang. Iya, makanya orang naik motor juga beda-beda gayanya. Ada yang suka ngebut, begitu pelan-pelan jadi jatuh gitu. Ya, makanya saya selalu bilang kalau orang, ya, saya nggak bilang jangan ngebut, hati-hati gitu aja ya. Kalau emang setelannya ngebut, silahkan ngebut gitu kan. Karena ada loh orang yang setelannya ngebut pelan-pelan disuruh malah grogi dia. Ya, pelan-pelan mending dia parkir katanya. Ya, karena setelannya ngebut. Bayangkan kalau dia pakai motor cowok gitu yang ninja segala macam, terus pelan-pelan disuruh coba. Anda juga ribet juga gitu kan. Ngelihatnya itu udah ribet gitu, dia ikut di jalanan gitu kan. Suruh aja dia ngebut, silakan ngebut. Oke. Jadi itu. Nah, itu semua teori peluang. Fuzzy itu juga sama. Fuzzy itu pakai peluang. Artinya gini, berarti pasti akan ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu sama, nilainya 0 sampai 1, sama peluangnya, gitu ya. Jadi ketika kita masukkan ke komputer kan nggak mungkin komputer kita suruh pendek gitu kan. Inputan di komputer misalnya, Anda udah belajar pemrograman kan ya? Udah, oke. Jadi nginput di komputer kan nggak boleh pendek gitu kan, pasti inputannya numerik dong. Kalau jarak mungkin 30 km gitu kan. Nanti sama fuzzy itu akan dibingungkan lagi, oh 30 km menurut orang-orang itu tergolong jauh sekian persen, tergolong tidak jauh sekian persen. Nah itu kan akan menjadi teori peluang lagi gitu kan. Nah, itu akan balik lagi. Jadi metode banyak sebenarnya, banyak metode di dalam informatika yang akan Anda berperan serta ke dalam peluang. Jadi misalnya Anda punya data tentang diabetes misalnya ya. Orang ini umurnya 30, kemudian berat badannya sekian, kemudian ini bla 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 bla, ternyata dia diabetes. Ada orang yang umurnya 80, kemudian bla bla, ternyata dia tidak diabetes, dan seterusnya. Berarti nanti kan Anda akan mencari antara umur sama diabetes ada nggak tingkat signifikansinya, ada hubungan nggak di sana. Itu kan ngomongin peluang juga nanti, ya. Jadi kalau tadi ditanya tentang gimana sih apa namanya penggunaan teori peluang, susah menjawabnya itu di mana sih kita tidak menggunakan teori peluang gitu loh, kalau kita balik. Oke, kira-kira itu. Ada yang mau tanyain lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Putri ya. Ya, Pak. Saya mau bertanya tentang rumus kejadian saling lepas. Di video itu kan dikasih rumus kalau peluang E iris F itu sama dengan peluang E dikali peluang F. Tapi saya sempat mencari di internet kalau rumus peluang kejadian saling lepas itu beda, Pak. Rumusnya itu peluang A gabung B sama dengan peluang A
ditambah peluang B. Yang benar itu gimana, Pak? Peluang A gabung B ditambah peluang A ditambah peluang B. Iya, Pak. Coba kita buktikan aja ya gitu ya. Kita juga nggak sorry, ini hilang lagi ya. Share. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, ini saya hapus. Berarti ada kesempatan bagi teman-teman melakukan repetition. Oke, peluang A berapa tadi? Ada yang mau jawab? Peluang AA-nya tetap ini ya tadi. Berapa tadi? 13/52, Pak. 13/52. Oke. Tuh. Hanya mengulang gitu aja dapat keaktifan. Jadi jangan bilang saya dosen kejam ya. Walaupun memang 52. sudah semua 52 ya. Nah, kan? Kalau ini sih kesalahan yang tidak disengaja ya. Artinya memang bodoh gitu kan. Oke. PB 12/52. 05 ya. Yang muncul di sini 05 ininya. 12/52. Pak. Oke. Nah, tadi PA gabung B berapa? PA gabung B. Tadi kalau tadi kan iris kan. Nah, kalau gabung gimana? Berapa? Izin menjawab, Pak. Siap. Ya, PA gabung B itu PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Iya, agak dah. Tetap aja tetap saya perlu P iris ini ya. PA tambah PB dikurangi PA iris B. Oke. Terus tadi rumusnya gimana ya, Dek? Pratiwi tadi ya? Sebentar dulu, Pak. Rumusnya itu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Oke, diulang lagi, sorry. B Peluang A gabung B sama dengan Nah. peluang A ditambah peluang B. Enggak, yang kalau yang dia saling lepas gitu. Artinya Iya. peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Kalau yang tadi peluang A iris B sama dengan PA kali PB. Gitu kan ya. Itu saling lepas apa saling bebas deh di sana di ininya. Di materi itu. Di videonya itu saling lepas, Pak. Saling lepas ya. Oke. Ini saya nanti tanyakan dulu ya ke teman di matematik karena memang definisi saling lepas sama saling bebasnya agak berbeda. Jadi ya harus bertanya dulu gitu ya. Kemarin saya memang samakan, jadi saya memang beberapa kali minta maaf ya. Jadi ada kesalahan di sana. Oke. Ini kayaknya dia tidak punya irisan. Karena konsep yang tadi dia punya irisan. Ya. Oke. Karena ini kalau dari sisi himpunan dia himpunan saling lepas sih.
Itu yang diomongin adalah peluang kejadian saling lepas di teori himpunan apa di teori peluang bersyarat? Kalau di teori himpunan ya benar gini ya. Peluang aja gitu, Pak. Saya Peluang. nyari Oke. di Sip. Oke, nanti saya tanya. Ya, memang saling lepas, saling bebas. Kalau ini emang kan dia himpunan saling lepas ya. Oke. Oke lah, coba kita nanti tanya dulu ya. Makasih ya. Oke, Pak. siap. Ada lagi? Yuk, ayo ngomong lagi, nanya lagi lah. Walaupun nggak dijawab, ngobrol-ngobrol kan. Kita kan kuliahnya gitu kan, sesuai dengan kontrak kuliahnya. Kuliah kita adalah ngobrol-ngobrol gitu. Masih ada waktu 15 menit Izin lagi. bertanya, Pak. Ya, Mungkin ini agak teknis. Nah, kalau misalnya kita jawab kembali soal himpunan di Sukma Belajar masih boleh, Pak ya? boleh silakan. Ya, ya, ya. Kasih, Pak. Ya, siap. Boleh silakan. Ya, kalian ubrak-ubrak nggak apa-apa itu, sampai hang juga nggak apa-apa. Ya, jadi semakin banyak bugs yang kita temukan, yang kalian temukan, saya semakin berterima kasih sebenarnya gitu ya. Karena Sukma Izin Belajar. bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk di Sukma Belajarnya, jika ada juga kejadian jika dijawab sampai waktunya 0 itu dibaca soalnya itu salah semua, Pak. Gimana ya itu, Pak? Iya, memang begitu. Oh, memang sistemnya begitu, Pak ya? Iya, kan ada waktunya dia. Memang begitu. Soalnya Berarti kalau kita nggak harus dikasih waktu, takutnya ada satu orang itu dibuka terus dicuekin gitu, tinggal ke pasar, dia tinggal makan gitu kan. Kasihan juga semua belajar jadi semua dicuekin gitu kan. Itu loh. Maksudnya gitu. Jadi emang harus sebelum waktunya habis sudah submit jawaban. Gitu. Ya, baik, Pak. oke. Izin Udah, bertanya, Pak. oke. Eh, Silakan. mengenai materi yang angka harapan itu, secara Ah, general saya ngerti gimana rumusnya. Cuman kalau semisal ruang sampelnya tuh besar gitu. Misal kayak 6 pangkat 3 216, 3 kali pelemparan dadu gitu. Itu nanti apakah ada rumus yang lebih simpel? Semisal soalnya tuh berapa angka harapan munculnya nilai 2 di 3 kali pelemparan dadu. Kan itu ruang sampelnya banyak itu. Oke, muncul. Oke, kita coba bahas itu nanti di pertemuan selanjutnya setelah kita belajar tentang permutasi kombinasi ya. Jadi permutasi kombinasi bisa jadi untuk menghitung jauh lebih simple lah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang kemarin kan kita masih mencacah. Jadi istilahnya kalau di Olimpiade yang kemarin tuh ngitungnya dengan cara nguli gitu ya. Jadi nguli itu ya memang istilah di Olimpiade begitu ya. Jadi kalau kita hitung satu gitu kan nguli namanya gitu. Nah, kita ngitungnya bisa dengan apa namanya permutasi kombinasi nanti. Misalnya angka, tapi ini pertanyaannya cukup menarik tadi ya. Angka harapan munculnya angka 2 gitu kan. Oke, ya gitu. Jadi ingat di angka harapan berarti ruang sampelnya berubah gitu ya. Jangan tetap pakai ruang sampel yang sudah ada yang sudah yang sebelumnya. Anggaplah kayak tadi ya. Iya. Ya. Jadi saya ngelempar 3 dadu nih. Lempar 3 dadu apa 3 kali 1 dadu nih? 3 kali 1 dadu aja dulu ya. Biar nggak bingung.
3 kali 1 dadu. Oke, jadi lempar pertama, kedua, ketiga gitu kan. Lempar pertama ada 6, lempar kedua ada 6, lempar ketiga ada 6 kejadian. Sehingga total akan ada 6 pangkat 3 kejadian gitu kan. Oke, tapi peluang peristiwa muncul angka 2 itu akan ada 0 angka 2, 1 angka 2, 2 angka 2, dan 3 angka 2. Ya, oke. Jadi tetap yang akan dicari nanti nilai harapannya, kita tetap melihat ini. Ya, kemudian ruang sampelnya mana nih, gitu kan? Misalnya dari sini salah banyaknya itu salah satunya yang 0 angka 2. Kalau 0 angka 2 ada berapa? Nah, kalau bisa kita belum belajar permutasi kombinasi, saya susah juga menjelaskan biar cepat ya. Tapi kalau udah belajar, misalnya nih kita apa namanya nge-cheat ada dikit ya, artinya ada curang dikit, kita anggapannya udah belajar gitu ya. Jadi kalau yang 0 angka 2 berarti angka 2-nya nggak ada gitu kan. Angka 2-nya nggak ada berarti kan 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 5 pangkat 3. Berarti ini peluangnya adalah 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Yang ini 1 angka 2 gitu ya. 1 angka 2 berarti apa peluangnya? Bisa angka 2-nya di depan, yang lainnya bukan 2, bisa angka 2-nya di tengah, yang lainnya bukan 2, bisa angka 2-nya di belakang, yang lainnya bukan 2. Berarti 75 per 6 pangkat 3 gitu kan. Kalau yang 2 angka 2 berarti bisa aja dia depan, tengah, yang lain bukan, bisa dia depan, belakang, yang lain bukan, bisa dia belakang aja angka 2-nya. Sehingga jadinya berapa? 15 6 pangkat 3. Yang 3-3-nya angka 2 berarti cuma 1 gitu ya. 6 pangkat 3. Oke. Bisa langsung masuk rumus kan ya? Ya mungkin itu maksudnya tadi temannya cara cepat ya. Nah tentunya untuk bisa tahu ini kita ada di permutasi kombinasi gitu. Ya, oke, salah satu caranya adalah filling the blanks gitu ya. Oh bahasa kerennya gitu. Saya juga nggak terlalu bagus bahasa Inggris kok. Jadi filling the blank. Jadi mengisi tempat kosong itulah kira-kira gitu ya. Nih kan ada yang nanya nih kenapa ruang sampelnya 6 pangkat 3 gitu kan. Ya dari Siwastuti. Ini berapa sih? Maaf Pak, itu gini, nama format namanya memang salah, tadi nggak bisa dirubah. Iya, ini berapa? 1103. 103 yang terakhir aja, 3 digit terakhir. 103 ya? Iya Pak. Oke. Nah, ya, kenapa 6 pangkat 3? Minggu depan ya. Ya, minggu depan lebih enak. Ya, kita bahas lebih utuhnya gitu kan, kita diskusi lebih utuhnya di sana. Oke. Tapi tetap saya apresiasi pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya tetap di topik pembicaraan sebenarnya, tetap di ruang sampel pembicaraan kita gitu. Cuman saya nggak jawab gitu. Saya jawabnya pending minggu depan ya. Wahyu. Oh iya nih, Ananta satu-satunya di kelas ini yang belum full ya mengerjakan Sukma Belajar ya. Yang pertama kalau misalnya belum lolos kuis di Sukma Belajar sampai berapa kali percobaan.
Iya betul Pak. Sampai saat ini sih belum saya batasi jumlah percobaannya sih ya. Iya. Belum saya batasi. Jadi memang ini Sukma Belajar ini cita-citanya sangat tinggi sih nih. Jadi maunya nanti suatu saat gitu ya, entah kapan peluangnya kayaknya mendekati 0 juta gitu. Jadi maunya nanti sistem ini mampu membaca model dari siswa gitu ya. Jadi apakah siswa ini adalah siswa yang tingkat ketelitiannya kurang atau tingkat pemahamannya yang kurang atau mungkin basic dasar dari materi tersebut yang dia belum kuasai dan seterusnya gitu ya. Tapi memang masih jauh dari itu, kita masih baru membuat sistemnya, kita masih collect data dari kalian, kira-kira nanti datanya apakah bisa berupa apa kita pakai atau tidak, kita nggak tahu juga gitu ya. Karena data itu belum tentu dipakai gitu ya. Dan kalau di informatika ini, kalau saya dulu di semester awal sih dikasih tahu kayak gitu. Mungkin dulu namanya data bisa apa aja. Data ini ya bukan jadi informasi. Informasi ini baru bisa berubah menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Jadi nggak semua data bisa kita pakai, kita pilih-pilih lagi yang menjadi dan lain sebagainya. Jadi tahapan sekarang di Sukma Belajar masih masih prototype yang pengujian prototype gitu ya, dijawab dari ya. Jadi bagi kalian yang nanti berupaya untuk membuat sistem, sama juga seperti itu, sama juga nanti ada yang tadi ikut pahlawan apa lagi gitu ya, pahlawan muda kalau nggak salah, pahlawan muda pahlawan desa gitu ya. Jadi dari kementerian sekarang, dari pemerintah itu banyak sekali ada kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa ya, baik itu untuk pengembangan keilmuan kalian maupun dalam pengembangan kewirausahaan ya. Kalau saya sendiri sebenarnya menangkapnya ini peluang yang sangat berharga ya. Jadi kalau dulu waktu zaman saya kuliah paling adanya cuma PKM, dari kreativitas mahasiswa lah gitu. Jadi waktu itu saya juga dapat dana sekitar 12 juta gitu ya, 12 juta untuk buka usaha breeding ikan, breeding ikan, orang komputer gitu ya, memalukan sebenarnya ya. Jadi saya memalukan pertama itu ya. Jadi saya mengirim proposal PKM tentang breeding ikan cupang gitu ya. Itu sebenarnya ya, hal yang memalukan seorang informatika gitu ya, tapi dapat loh. Itu nggak tahu itu apa reviewernya ingin buat kita benar-benar malu atau gimana, nggak tahu, tapi dapat 12 juta lumayan bagi 5 zaman itu gitu kan. Zaman 99 2000 itu uang gede itu, jangan dibilang uang kecil, uang mantap itu gitu kan. Jadi kalau sekarang ternyata uangnya lebih besar lagi ya, uangnya lebih besar lagi. Jadi sekarang ada namanya skema yang paling murah meriah PKM tetap ya, dana 12 juta. Kewirausahaan 12 juta. PMW tetap paling murah, PMW itu 4 juta. Kewirausahaan 4 juta ngapain ya, nggak tahu juga, jualan kacang kali ya. Kayak gitu. Tapi dana dari pemerintah bisa sampai ratusan juta. Dana dari kementerian bisa sampai ratusan juta. Jadi kalau kalian menangkap itu luar biasa. Apalagi startup ya. 3-4 tahun yang lalu informatika di kampus kita startup sangat
subur pertumbuhannya. Saya nggak tahu berapa tahun belakangan agak sedikit berkurang ya startup yang dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa. Kalau dulu startup bagus-bagus, ada Blueprint, ada yang sampai tingkat internasional itu apa ya, lupa saya namanya. Oke, lupa lah ya. Oke, tapi itu 2, 3, 4 tahun yang lalu gitu kira-kira. Tapi sekarang nggak sedikit menurun. Nah, mudah-mudahan dengan generasi kalian ini naik lagi, gitu ya. Startup itu bisa naik lagi. Kenapa? Karena sebenarnya di sana itu kalian kuliah bisa menghasilkan, dan tamat kuliah jangan tidak lagi berpikiran tentang kerja. Ya, kemarin sempat saya sedikit adain survei kecil-kecilan. Ternyata kakak kelas kalian yang sekarang ini memiliki perusahaan software house di bidang IT di Bali saja, itu sudah ada 5 orang loh. Saya bilang, wah mantap gitu kan. Dan juga IT-nya yang bergeraknya sudah dari tahun 4-5 tahun yang lalu gitu kan, 4-5 tahun yang lalu, artinya mereka survive. Mereka bisa memperkerjakan adik-adik kelasnya gitu. Itu keren sekali gitu. Oke. Dan dari kuliah sekarang kalian juga punya potensi itu. Kenapa? Karena pendanaan banyak sekali sekarang. Tinggal kalian pilih deh dosennya yang bisa dipakai batu pijakan gitu. Bukan diinjak-injak ya, batu pijakan gitu ya. Oke. Untuk bisa membimbing atau mengantarkan kalian ke pendanaan seperti itu gitu. Dananya lumayan, bisa sampai di angka 300 juta. Tadi sempat dari Dikti barusan ya, pas break dari kelas saya ngajar kelas D, sekarang kelas E kan ada break tuh. Saya ikut dari Dikti. Itu justru implementasi atau startup di aplikasi itu sangat diharapkan. IoT ya, Internet of Things. Ya tentunya yang yang memang benar-benar berbasis pada permasalahan penduduk ya. Apalah Pak, saya di desa apa sih masalahnya? Ya tuh di desa tuh ada subak, orang berebut air tuh. Kadang kerengan bisa sampai tawuran banjir gara-gara air. Kenapa nggak dibuatin IoT? Ya, Internet of Things, sehingga kalau memang itu udah cukup, yang dibuka yang mana gitu kan. Minimal klien subaknya tahu kan, oh ini harusnya sekarang kan yang kanal yang ini yang dibuka gitu kan. Kalau jam sekian kanal yang ini dibuka, dikasih alarm gitu kan, nggak perlu ke klien subaknya mengadang gitu kan, yang untuk air aja gitu. Ya itu kan IoT kan. Atau mungkin kalian pernah nggak lihat di teman-teman kita di petani, nanam sayur begitu panen sayur murah gitu kan. Nanam cabai begitu panen cabai murah gitu kan. Kalau misalnya Anda punya data tren harga, apa nggak mungkin Anda membuatkan ke dia sebuah sistem untuk prediksi penanaman. Karena kita tahu kan kalau padi pasti 3 bulan, kalau cabai pasti 2 bulan sudah panen, kalau sayur pasti kan kita udah tahu umur panennya dia gitu kan. Maka dan kalau misalnya oh, Pak saya bisa dong tambahkan ke kayak sistem GPS gitu. Sehingga saya tahu di desa itu lagi nanam apa, sehingga pada saat panen biar nggak banyak nih hasil panen menumpuk gitu kan. Jadi kalau di desa itu udah nanam sayur hijau, banyak sayur hijau, sekarang di desa saya sayur merah gitu kan. Kayak gitu. Itu IoT ya. Nah, itu yang ditunggu-tunggu pemerintah, dan ketika Anda bisa ada di sana, saya kira sih Anda tidak akan berpikir kalau saya tamat kuliah saya kerja di mana ya gitu. Nah itu sistem-sistem yang seperti itu pasti dipakai gitu kan. Pasti dipakai. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ya apa sih pentingnya Anda tuh belajar di informatika gitu kan. Anda
informatika ini ada di banyak sekali lini kehidupan ya. Sangat banyak sekali, dan itu adalah peluang Anda. Anda mau membuat aplikasi di bidang apa nih? Gitu. Yang penting ingat, buat aplikasi harus selalu based on kebutuhan. Jangan berdasar pada keinginan. Ya, kalau Anda memakai keinginan Anda untuk buat aplikasi, ya itu yang saya bilang tadi, banyak yang nggak laku gitu kan. Tapi kalau emang kebutuhan, itu beda lagi gitu ya. Kenapa kok Gojek bisa, kenapa kok Tokopedia bisa, dan lain sebagainya gitu kan. Itu karena ada kebutuhan di masyarakat. Sekarang kita udah dengar berkali-kali, kita dengar petani kita kiak-kiak dengan hal-hal seperti itu, subak lah, pembagian air lah, pasca panen lah, dan segala macam lah gitu. Sebagai orang tua kita tangkap itu dulu. Minimal kita tangkap itu apa? Untuk dapat pendanaan, karena itu seksi untuk pemerintah. Ya, sangat seksi sekali untuk didanai. Kalau anggaplah, Pak, saya bisa membuatkan IoT untuk petani sehingga dia tahu kapan untuk tanam dan apa yang akan ditanam pada saat itu gitu. Saya kira sih kalau Anda ngomong ke jangankan ngomong ke Jokowi gitu ya, ngomong ke dekan Anda aja dia langsung tertarik, ayo Pak, ayo deh gitu langsung. Ya. Apalagi Anda ngomong ke dosen pembimbing juga jangan salah, setiap dosen di UDOR itu punya minimal satu skema penelitian ya, minimal. Jadi dengan dana sekitar 25 jutaan, 25 juta bisa kerjasama sama Anda kan. Ya saja kayak gitu. Hanya untuk membuat sistem 25 juta kayaknya sudah oke lah. Gitu. Anda juga bisa belajar. Anggaplah kita hire kakak kelas untuk membuat itu, Anda juga bisa belajar. Kakak kelas juga dapat keuntungan dan lain sebagainya. Dan kalau sistem itu berjalan, dia akan menjadi ladang pohon uang gitu kan. Kayak gitu sih kira-kira ya. Jadi makanya di dalam informatika tolong jangan diam, ayo bergerak ya, ayo bergerak karena ini ada ilmu praktis. Ini ilmu praktis bukan ilmu teoritis. Tidak membutuhkan orang pintar di sini, nggak membutuhkan orang pemikir di sini. Ilmu praktis kan begitu. Coba Anda ingin numbang gitu kan, nggak mungkin orang-orang pemikir bisa numbang dengan baik. Ya kayak gitu sih kira-kira. Ya. Jadi hari ini saya makasih ke teman-teman karena sudah semua pelajaran sudah dikerjakan, dan tolong nanti ya minggu ketiga mungkin kita akan membahas aplikasi komunikasi dan tetap dipertahankan ya. Kemudian juga untuk keaktifan sudah oke. Untuk daftar hadir tolong tetap diisi. Satu ketika nanti saya diminta oleh KTU, saya nggak mau menunggu dari Anda ya. Jadi misalnya Pak ini belum tanda tangan gitu. Ya saya habisin aja. Jadi ketua kelas tolong kumpul sekarang gitu ya. Kalau udah sekarang nggak ada tunggu dulu gitu ya. Karena saya pasti juga sama TU diminta Pak Gede tolong sekarang gitu dia kan sama ya. Saya cuma meneruskan aja gitu. Ya, jadi tolong teman-teman minta ke kedua kelasnya untuk form itu tanda tangan gitu ya. Tapi jangan juga dari sekarang tanda tangan sampai habis kuliah ya. Tolong ya. Itu pernah kejadian soalnya saya disuruh ngumpul, kemudian saya langsung kumpul nggak cek-cek dulu gitu. Setelah itu diprotes lah, saya ini mahasiswanya udah selesai kuliah ya gitu ya. Udah 16 kali tanda tangan gitu. Astaga, oke lah itu. Jadi ini mahasiswa ngai-ngai juga gitu kan. Jadi malu juga saya, walaupun saya udah sering malu, tapi kan jangan malu-malu yang kayak gitulah gitu kan. Ketahuan banget dosennya nggak pernah ngecek nih gitu. Oke, jadi per hari aja ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan tetap sehat ya.